140. Kan kemarin kita sudah belajar di pembelajaran ketiga tentang poster. Nah, sekarang kita belajar tentang komik di pembelajaran keempat. Nah, sebelumnya Ibu akan melihatkan di sini ada teks cerita yang isinya tentang komik. Anak ini menyelamatkan anak burung yang terjatuh dari sangkarnya. Nah, di halaman 141. Sebelum itu kalian harus membaca dulu. Di sini ada percakapan seperti komik. Nah, setelah itu coba kalian perhatikan penjelasan Ibu sedikit tentang komik. Nah, di sini pengertian komik adalah cerita gambar yang disusun dari gambar-gambar tidak bergerak sehingga membentuk suatu cerita yang mudah dipahami. Komik juga termasuk dalam karya seni karena membutuhkan keterampilan dalam menggambar dan menyusunnya sehingga bermakna, dan biasanya komik dicetak di atas kertas gambar dan dilengkapi dengan isi teks cerita. Nah, di sini ada tentang sejarah perkembangan komik. Nah, komik itu bermula dari peradaban kuno yang akhirnya berkembang di daerah Eropa. Sejarah komik bermula di daerah barat. Pada mulanya komik hanya disiarkan di akbar-akbar harian dengan gaya lukisan, kartun di mana ia mengundang unsur humor dan juga kritikan kewujudan komik. Telah berkembang ke Asia pada Perang Dunia Kedua. Jepang yang sangat berpengaruh pada komik. Nah, di sini ada jenis-jenis komik. Siapa yang mau membaca jenis-jenis komik? Saya, Bu. Yang komik tahunan adalah jenis komik yang penerbitnya hanya setahun sekali. Biasanya komik ini berupa kisah terbaik dari suatu serial. Ya, terima kasih, pintar sekali. Coba ke slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada tujuan komik. Tujuan komik ini yang pertama, di poin pertama, untuk mengembangkan kreativitas seseorang dengan menggunakan gambar serta daya imajinasinya. Dan yang kedua, untuk mengaplikasikan seni ke dalam komik atau karikatur. Dan yang ketiga, untuk menjadi hiburan masyarakat yang membacanya. Nah, di sini ada fungsi komik. Ada yang tahu fungsi komik itu ada berapa? Ada 3. Nah, ada 3. Berarti di poin pertama ada apa aja, Nak? Sebagai sarana memberi informasi dan edukasi. Nah, yang kedua, media yang dapat menghibur bagi pembaca. dan yang poin terakhir, Melakukan pengungkapan ekspresi atau pesan penulis kepada khalayak ramai. nah, jadi sudah jelas kan fungsi komik itu ada 3 poin. Kita coba slide selanjutnya. Nah, dan di sini ada persiapan langkah-langkah cara membuat komik. Misalnya ya, komik tumbuhan atau apa. Nah, yang pertama itu kita mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu pensil, penghapus, kertas, spidol, dan krayon. Nah, dan yang kedua itu, setelah kita menentukan tema, tema kita hewan dan tumbuhan. Berarti kita sudah tahu tema dan tumbuhan itu apa. Temanya tumbuhan dan hewan. Kita sudah tahu temanya tumbuhan dan hewan, berarti kita tinggal membuat isi cerita di dalam komik tersebut. Misalnya, coba slide selanjutnya. Nah, misalnya kita ini ya, Nak, ceritanya contoh komiknya merawat hewan. Nah, coba di sini Ibu akan membacakan contoh komik merawat hewan. Alif, apakah kamu sudah memberi makan kucing? Belum, Pak, nanti saja. Terus, tapi jangan sampai lupa memberi makan. Siap, Pak. Nah, si hitam di mana ya, Lip? Kakak mau memberinya makan tapi nggak ada. Astagfirullah, Alif lupa. Terus, si Alif mencari si kucingnya. Hitam, lalu hitam, kamu di mana? Ayo makan terlebih dahulu. Nah, ini contoh komik tentang hewan. Berarti kita itu kalau misalnya mempunyai hewan, kita harus menjaganya seperti contoh di Alif ini. Kita memberi makannya setiap hari. Nah, dengan yang ketiga itu, gambarlah cerita dengan pensil terlebih
sesudah itu kalian sudah menentukan isi cerita teks, lalu kalian gambar isi cerita itu dengan pensil. Perhatikan cara meletakkan balon dialog. Balon dialog itu seperti contohnya ini nak. Balon dialog itu kita itu harus menentukan ukuran balon dialog ataupun kebesaran ataupun kekecilan. Kalau misalnya kita sudah pas dalam ukuran balon dialognya, berarti kita sudah bisa menuliskan isi teks dalam cerita komik tersebut. Terus yang poin kelima, koreksi kembali gambar apakah sudah sesuai dengan alur cerita. Dan yang poin terakhir, bila benar tebalkan kotak panel dan gambar dengan spidol setelah itu warnai. Nah, di sini apakah kalian sudah paham tentang pengertian komik? Paham. Jadi kalian sudah mengertikan cara pembuatan, langkah-langkah pembuatan komik tadi? Nah, dan di sini coba kalian kerjakan tugas. Nah, tugas di sini ada 3, yaitu yang pertama, buatlah salah satu contoh komik yang bertemakan tumbuhan dan hewan. Kan Ibu tadi sudah mengajarkan tema kita tumbuhan dan hewan. Berarti kalian hanya membuat gambar dan menentukan isi cerita apa yang kalian buat. Dan yang ke poin ketiga, apa fungsi dari komik? Tadi kan sudah Ibu menjelaskan di poin keberapa tadi ada fungsi komik. Dan yang ketiga, jelaskan pengertian dari komik. Itu juga sudah ada dalam penjelasan Ibu, kalian tinggal isi. Nah, apakah sudah mengerti nak semuanya? Sudah, Bu. Jadi pembelajaran kita hari ini kesimpulannya apa? Komik adalah cerita bergambar, Bu. Ya, benar, pintar. Nah, sekarang kita sudahi pelajarannya sampai di sini tentang pengertian komik dan macam-macam jenis komik. Jadi tugasnya Ibu tunggu di minggu depan, kalian harus mengumpulkan cara pembuatan komik ya. Coba sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya nak memimpin doanya kembali. Teman-teman, sebelum kita pulang, ayo kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sebelumnya silakan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.